Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat bukan? Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan senantiasa mencuci tangan. Baiklah Ananda sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Nah, melalui video ini diharapkan Ananda dapat menjelaskan tentang pengertian sistem pernapasan dan dapat mengidentifikasi organ-organ apa saja yang terdapat pada sistem pernapasan pada manusia. Ananda, tahukah kamu bahwasannya karbon dioksida itu merupakan racun bagi tubuh kita? Nah, ketika kita memakai masker, orang mengatakan bahwasannya karbon dioksida itu kembali terhirup ke dalam tubuh kita. Apakah benar demikian? Ananda sekalian, apakah Ananda tahu pengertian bernapas? Bernapas adalah proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Eits, tapi itu belum lengkap. Nah, pernahkah Ananda bernapas di depan cermin? Apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Pada saat kita bernafas, di depan cermin akan terlihat embun. Nah, sebetulnya arti bernafas adalah peristiwa mengambil oksigen dalam tubuh kita, menggunakannya dalam proses oksidasi dalam tubuh, dan mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida dan buang air. Ananda sekalian, untuk lebih memahami organ apa saja yang menyusun sistem pernapasan, marilah kita sama-sama menyimak slide berikut ini. Sekarang, apa saja sih organ-organ yang termasuk dalam jalur pernafasan pada tubuh manusia? Ayo kita uraikan satu persatu ya, dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Untuk tenggorokan terdiri dari 3 bagian, yaitu faring, laring, dan trakea. Sedangkan di paru-paru terdapat bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah rongga hidung. Tahukah Ananda sekalian, mengapa sebaiknya kita bernafas menggunakan hidung, bukan menggunakan mulut? Salah satu alasannya karena di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara. Namun, jika kita bernafas menggunakan mulut, maka tidak ada yang dapat menyaring udara kotor tersebut. Selain itu, udara yang masuk melalui rongga hidung akan dihangatkan oleh kapiler darah dan dijaga kelembabannya oleh selaput lendir. Jadi, dalam rongga hidung terdapat 3 perlakuan. Yang pertama, penyaringan udara, yang kedua, penghangatan, dan yang ketiga, pengaturan kelembaban. Yang kedua adalah faring. Faring terletak di persimpangan rongga hidung, tenggorokan, dan kerongkongan. Kenapa disebut persimpangan ya? Disebut persimpangan karena letaknya di tengah-tengah antara rongga hidung, tenggorokan, dan kerongkongan. Fungsinya adalah menyalurkan udara pernafasan dari hidung ke laring. Kemudian adalah laring. Coba kamu pegang bagian leher pada saat berbicara. Adakah yang bergetar? Nah, yang bergetar adalah pita suara. Letak pita suara berdekatan dengan laring. Pada laring terdapat katup epiglotis yang dapat membuka dan menutup saat kita sedang bernafas. Maka katup epiglotis akan menutup bagian kerongkongan. Tapi pada saat kita sedang makan, katup epiglotis akan menutup bagian tenggorokan. Hal ini bermanfaat agar pada saat kita makan, kita tidak tersedak. Coba perhatikan animasi berikut ini. Nah, pada saat makan, katup epiglotis akan menutup tenggorokan. Dan pada saat bernafas, katup epiglotis akan menutup kerongkongan. Yang keempat adalah trakea, disebut juga dengan batang tenggorok. Strukturnya mirip seperti cincin yang bertumpuk-tumpuk terbuat dari tulang rawan. Dan terdapat silia atau rambut halus yang fungsinya sama dengan rambut yang ada di hidung kita. Pada saat udara kotor tidak bisa disaring dari rongga hidung, maka akan disaring oleh trakea menggunakan silia yang terdapat pada trakea. Inilah struktur pada trakea kita. Yang terakhir adalah paru-paru. Setelah trakea, udara pernafasan berlanjut ke paru-paru melalui 3 saluran bercabang, dimulai dari bronkus yang merupakan cabang dari trakea,
kemudian bronkeolus yang merupakan cabang dari bronkus dan alveolus. Alveolus ini bentuknya seperti buah anggur. Tugasnya sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Ananda sekalian, perlu diketahui bahwasannya ukuran partikel oksigen dan karbon dioksida itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari virus corona itu sendiri. Jadi, tidak benar ya bahwasannya ketika kita menggunakan masker, kita keracunan CO2 yang kita keluarkan dari tubuh kita. Baiklah Ananda, itulah tadi materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Semoga dapat dipahami bersama ya. Nah, jangan lupa pesan ibu, jaga jarak, senantiasa mencuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum.